Pada bagian kali ini saya akan membahas mengenai transaksi entitas induk dan anak berkenaan dengan hutang. Lebih spesifiknya di bagian ini membahas terkait dengan obligasi. Transaksi ini berhubungan antara parent dan subsidiary sehingga nanti akan diperlukan jurnal eliminasi oleh parent. Di bab ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, gambaran umum tentang transaksi intercompany profit yang bond, lalu yang kedua transaksi pembelian secara langsung dari pihak afiliasi, dan yang ketiga transaksi pembelian dari pihak non afiliasi. Masuk ke bagian yang pertama berkaitan dengan transaksi utang antara entitas induk dan anak. Di sini ada konsep yang perlu dipegang, di mana ketika ada transaksi hutang berarti nantinya akan adanya pengakuan piutang, serta nanti akan muncul juga pengakuan pendapatan dan beban. Maka dari itu transaksi-transaksi yang muncul nantinya yang muncul dari entitas induk dan anak itu harus dieliminasi. Nah, untuk lebih spesifiknya kita masuk ke ilustrasi berikut ini, di mana di sini ada PTA sebagai parent dan PTB sebagai subsidiary. PTA bisa sifatnya sebagai pemberi pinjaman, BTB pun bisa sebagai pemberi pinjaman. Nah, bagi yang memberikan pinjaman atau pemberi pinjaman nanti ada pengakuan interest income, karena si pemberi pinjaman tersebut akan mendapatkan bunga dari hutang yang diberikan kepada si peminjam. Selain itu, selama pinjaman ini masih di orang lain, maka bagi pemberi pinjaman nanti ada pengakuan receivable. Lalu bagaimana di posisi yang meminjam? Bagi yang meminjam ini nantinya akan ada pengakuan interest expense karena dia harus membayar bunga, sedangkan selain itu yang meminjam juga itu akan ada pengakuan payable atau hutang, karena dia masih mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada si pemberi pinjaman. Nah, transaksi akun-akun yang muncul yang diakibatkan dari transaksi kedua belah pihak ini, nah ini kan masih berhubungan dengan induk dan anak ya, masih sifatnya sebagai afiliasi, sehingga nanti itu akan yang keempat akun ini harus dilakukan eliminasi. Nah, sehingga nanti ada yang membedakan antara jurnal eliminasi yang bonds dengan yang sebelumnya itu dari adanya eliminasi yang piutang, hutang, interest income, dan interest expense. Maka dari itu nanti setelah kita membuat jurnal eliminasi, langkah selanjutnya sama, yaitu membuat laporan konsolidasi sebagaimana mestinya.